Nah, tadi saya sudah mendengar paparan dari Dokter Evans terkait dengan sebenarnya polusi udara itu apakah benar penyebab ISPA. Ternyata memang berita-berita yang menunjukkan baik itu penelitian maupun tingkat kenaikan penyakit gangguan pernafasan karena ISPA itu juga cukup banyak diberitakan di berita-berita. Teman-teman bisa nggak mengidentifikasi, tadi dokter udah kasih tahu ya, AQI ya, AQI ya. Nah, ini kita bisa pakai ini. Ini saya sejak pemerintah sudah menyampaikan ini polusi. Aduh, saya jadi agak parno sedikit. Jadi saya download ya aplikasi ini di handphone saya, dan ketika saya lihat saya mau ngintip teman-teman saya di Makassar aman apa enggak aman, ya ternyata teman-teman tidak aman. Lihat nih, ini saya panggil nih, tadi nih jam berapa nih? Jam 11:22 hari ini. Teman-teman berada dalam kondisi suhu udaranya unhealthy ya, tetapi untuk for sensitive group. Artinya untuk teman-teman yang mungkin punya masalah dengan pernafasan seperti tadi inflamasi di saluran pernafasan kayak asma dan lain-lain. Nah, teman-teman, bagaimana kabar saya dan teman-teman di Jakarta? Harusnya begini nih. Pakai apa tuh masker yang hazard gitu ya, yang benar-benar sangat sangat berbahaya sekali. Jadi kalau dikatakan sudah sampai hazard dose, artinya memang benar-benar kita itu ya tinggal tunggu waktu aja. Artinya kalau ketahanan kita bagus, kemudian perlindungan kita bagus, preventif kita bagus, tentunya ini bisa diminimalisir. Nah, hari ini kita akan bicara bagaimana mempreventif ya, mempreventif, melindungi supaya kita nggak sampai ke permasalahan yang lebih dalam. Nah, tadi Dokter Evan sudah menyampaikan terkait dengan patofisiologi seperti apa, terus kemudian tata laksana secara umum. Saya ingin menyampaikan kembali, mungkin kita hanya mengingat kembali, refreshing kembali ya, bahwa dalam tata laksana ISPA itu kita mengenal adanya terapi yang disebut dengan terapi simptomatik. Kebanyakan pasien ini yang datang ke apotik pun sebenarnya hanya ingin menghilangkan simptomatiknya. Tetapi tentunya sebagai tenaga kesehatan, kita juga harus aware bahwa kalau kita hanya mengatasi gejalanya saja, tetapi akar masalah atau penyebab masalahnya tidak ditangani, maka yang ada adalah penyakit semakin durasi semakin panjang. Kemudian yang kedua, mungkin tentunya pengonsumsi obat-obatan juga akan semakin banyak ya. Jadi teman-teman harus melihat ini dalam dua sisi, sisi terapi. Satu sisi adalah sebagai simptomatik, bagaimana mengatasi gejala, satu sisi adalah bagaimana mengatasi penyebab penyakitnya atau kausatifnya. Nah, kalau kita lihat obat-obatan untuk ISPA tadi juga dokter sudah menyampaikan hampir sebagian besar itu bisa dibeli sebagai over the counter atau obat bebas. Nah, di sini artinya bahwa kita ini punya peranan yang benar-benar peranan yang benar-benar vital gitu ya untuk membantu pasien untuk memilihkan obat-obat yang sifatnya simptomatik bisa mengatasi gangguan gejala dari penyakitnya. Dan obat lain kalau kita bicara penyebab penyakit, kita juga bisa melihat pilihannya juga banyak walaupun kalau kausatif atau untuk membunuh memperlambat mikroorganisme tentunya kita dibatasi. Ada obat yang namanya obat keras yang memang harus diberikan dengan resep dokter seperti antibiotik. Tetapi juga kita punya area di mana area ini bisa membantu kita untuk membantu pasien, melindungi pasien, menghilangkan penyebab, yaitu apa? Antiseptik. Ya, antiseptik yang banyak dijual secara over the counter. Jadi ini teman-teman harus lihat dari dua sisi. Jadi kalau nanti teman-teman ngelihat ada pasien misalnya merasa kayak tadi sakit tenggorokan atau mungkin dia merasa tidak nyaman di hidung, buntu dan sebagainya, kita coba berpikir bagaimana menghilangkan gejala simptomatiknya, tetapi bagaimana mencegah agar lebih tidak parah. Jadi apakah ada antiseptik yang membantu untuk membunuh penyebab mikroorganisme, penyebab yang bisa mengurangi gejala tersebut. Nah, tadi obat-obatannya juga sudah disampaikan oleh Dokter Evans ya. Kalau kita lihat, banyak banget pilihannya. Saking banyaknya, kadang-kadang obat batuk, kalau teman-teman di counter tuh dilihat tuh, itu banyak banget ya pilihannya. Obat batuk berdahak, batuk kering, terus kemudian dekongestan. Dekongestan juga jenisnya macam-macam. Ada yang nasal, ada yang oral, milih yang oral, apa yang nasal, dan sebagainya. Tetapi hari ini kita coba diskusi, hanya kita batasin dulu ya teman-teman, sesuai dengan topik hari ini,
ini kita hanya bicara tentang antiseptik, jadi saya ingin membawa teman-teman berdiskusi lebih lanjut, lebih dalam tentang bagaimana peranan antiseptik untuk obat kumur yang dapat membunuh patogen yang berada di rongga pernafasan maupun di mulut, yaitu yang kita sedang diskusikan hari ini adalah povidone iodin. Tentunya teman-teman udah nggak asing lagi povidone iodin ya, dan ini kita akan berbicara evidence base-nya apa sih povidone iodin kok bisa dianggap sebagai salah satu terapi suportif maupun simptomatik untuk mengatasi polusi udara, ISPA yang disebabkan oleh polusi udara. Terus kemudian satu lagi yang ingin saya diskusikan dengan teman-teman yaitu obat semprot hidung. Nah, ini mungkin teman-teman belum semua apotek menyediakan yaitu iota-karagenan ya. Nanti kita bisa lihat salah satu produk yang ada yang mengandung iota-karagenan, di mana iota-karagenan ini kalau kita lihat kembali berdasarkan evidence base ya, nanti kita lihat ya studi-studinya, karena apapun kata orang tapi kita harus kembali lagi ke evidence base-nya, hasil uji klinisnya seperti apa, benar nggak bahwa iota-karagenan ini mampu mengatasi virus yang ada, kemudian mengurangi gejala, mempercepat sembuh, apakah itu benar atau tidak, nanti kita bisa tengok lagi hasil evidence base-nya. Nah, oke teman-teman, kita bicara yang pertama ya tentang povidone iodin. Povidone iodin itu apa? Nah, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, ini tentunya bukan barang yang asing lagi, baik itu teman-teman sejawat saya yang di rumah sakit maupun di apotek. Kita sama-sama tahu bahwa povidone iodin ini merupakan antiseptik ya. Nah, antiseptik ini dia memiliki berdasarkan beberapa studi ya mengatakan bahwa dia memiliki spektrum yang sangat luas sekali terhadap antimikroba. Antimikroba itu ya salah satunya jamur, virus, bakteri gitu ya. Nah, dia memiliki spektrum aksi antimikroba yang cukup luas sehingga dikatakan bahwa penggunaan povidone iodin ini mampu membunuh mikroorganisme ya karena dia sebagai agen antiseptik. Nah, mikroorganisme apa saja yang bisa dikendalikan berdasarkan studi yang dilakukan oleh Lakapel, maka hasil menunjukkan bahwa povidone iodin ini ternyata mempunyai efikasi antiseptik terhadap gram positif, gram negatif, kemudian juga jamur, protozoa, dan beberapa kondisi virus. Nah, cara kerjanya gimana? Kalau kita lihat povidone iodin ya, pada saat nanti dia kan dibawa dalam senyawa larutan, tapi kemudian dia masuk ke dalam mukosa entah itu mukosa hidung maupun mulut gitu ya, dia melepaskan iodinnya dengan iodin itu maka dia bekerja dalam tiga mekanisme ya. Yang pertama ia menonaktifkan DNA atau RNA. Jadi dia dinonaktifkan sehingga dia tidak dapat berkembang biak, tidak dapat tumbuh dengan baik mikroorganismenya. Kemudian yang kedua adalah dia ngeblok reseptornya, sehingga kalau diblok ya bakteri atau mikroorganismenya tidak dapat menempel di reseptornya. Terus yang ketiga dia adalah bekerja dengan cara mengoksidasi dari patogen vitalnya. Jadi dengan tiga mekanisme ini maka beberapa penelitian menunjukkan bahwa povidone iodin ini cukup ampuh dalam mengendalikan bakteri, virus, dan jamur. Bahkan studi yang dilakukan di tahun 2018 mengatakan bahwa 99% nih dapat mengatasi kondisi masalah terkait dengan virus yang menyebabkan sakit tenggorokan, selesma, dan influenza dibandingkan antiseptik lainnya. Ya, ini yang mekanisme kerjanya. Nah, hasil studi lainnya yang dilakukan oleh peneliti lain, ternyata kalau kita lihat, kita kan juga di rumah sakit ada beberapa sediaan ya, baik itu hexatidin ya teman-teman, atau mungkin chlorhexidine gluconat, atau mungkin juga thymol glycerin, atau mungkin juga benzidamin. Ternyata kalau dibandingkan dari sediaan yang ada, ini juga efektif, tapi less efektif. Angkanya kemarin saya lihat dibandingkan memang tidak terlalu jauh ya, tetapi ini memiliki efektivitas dibandingkan povidone iodin. Povidone iodin memiliki efektivitas yang lebih poten dibandingkan sediaan yang ada. Tentunya dengan perbandingan konsentrasi yang setelah dilakukan studinya. Dan juga kalau kita lihat baik itu povidone iodin 1%, 7,5 maupun untuk semprot
tenggorokan, ternyata dia tidak hanya dapat mampu mengendalikan dari methicillin resistant Staphylococcus aureus, tapi juga dia memiliki efikasi dalam pengendalian sediaan lainnya, mikroba lainnya, gitu ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita lihat dari dua studi tadi, studi yang pertama dan studi yang kedua, maka tidak salah bahwa ternyata dengan penggunaan antiseptik dalam waktu kontak 30 detik ini mampu membantu mengatasi aktivitas mikroba yang menyebabkan terjadinya penyakit, antara lain adalah ISPA. Nah, sementara kalau teman-teman melihat kembali iota karagenan, kalau iota karagenan ini mungkin teman-teman tadi seperti saya sampaikan nggak semuanya ada ya. Jadi di beberapa apotek saya melihat kalau betadine kayak gini nih. Ya, ini betadine ini. Kebetulan saya dari di apotek, jadi saya bawa contohnya. Jadi kalau kayak gini mungkin banyak ya teman-teman tersedia. Tapi kalau yang semprot hidung, nah itu sebagian besar mungkin belum tersedia. Nah, kita coba ulas ya supaya nanti kita tahu sebenarnya ini apa sih iota karagenan ini. Nah, kalau dilihat iota karagenan ini adalah sebenarnya rumput laut gitu ya, polimer sulfat dari rumput laut yang biasanya dulu ya nenek moyang kita tuh banyak pakai untuk mengatasi pernafasan, inflamasi pernafasan. Nah, ternyata studi juga mengatakan bahwa dengan ada beberapa studi yang menggunakan iota karagenan ini, dia ternyata cukup poten dalam mengatasi infeksi yang disebabkan oleh influenza maupun papilomavirus ya. Kemudian mekanisme kerjanya seperti apa? Nah, mekanisme kerjanya sebenarnya dilakukan secara simpel dari 3 tahapan. Di mana yang pertama dia membuat lapisan film gitu ya di antara rongga hidung kita, sehingga kalau ada lapisan filmnya maka tidak ada menempel atau masuk ke dalam reseptornya karena sudah terlindungi dengan lapisan filmnya. Kemudian dia membungkus mikrobanya dan kemudian dia mengeluarkan. Sehingga dengan 3 mekanisme ini maka diharapkan jumlah virusnya itu semakin dapat dikurangi gitu ya, karena dia tadi satu tidak dapat mencegah penetrasi, kemudian membentuk satu lapisan yang memudahkan untuk kita membuang dan mengikat virusnya sehingga terjadi hambatan dari proliferasi. Nah, ini secara singkat studi yang dilakukan mengatakan ya dari efikasi of Carrageenan nasal spray pada beberapa pasien yang mengalami common cold ya dilakukan secara random RCT random control trial tahun 2013 di mana ketika ini disemprotkan maka di mukosa hidung ini kemudian ya tadi terbentuk lapisan film sehingga dia virusnya terjebak gitu ya di lapisan ini dan kemudian dikeluarkan. Jadi cara kerjanya memang seperti itu di mukosa hidung. Oke. Bentar ya. Nah, studi-studi lain yang kita perlu juga tengok karena ini adalah sesuatu yang memang kalau misalnya ada produk baru, kalau di rumah sakit setiap ada pengajuan obat baru, tentunya baik dari prinsipalnya kita minta kepada prinsipalnya untuk mencantumkan hasil uji klinis gitu ya. Nah, uji klinis ini bisa uji klinis in vitro, in vivo maupun uji klinis sendiri gitu ya. Jadi kita minta lampirkan supaya nanti pada saat kita berdiskusi dengan panitia farmasi terapi kita mempunyai evidence base kenapa kok produk ini harus masuk ke dalam formularium. Nah, nggak salah juga teman-teman di apotek ketika nanti teman-teman menyediakan obat-obatan tertentu, apalagi ini obat baru, tentunya teman-teman harus punya keyakinan bahwa obat ini telah dilakukan uji klinis. Dan tidak hanya keyakinan, teman-teman juga tentunya membutuhkan informasi ini untuk membantu menjelaskan kepada pasien sebenarnya mekanisme kerjanya seperti apa dan studinya seperti apa. Nah, tadi sudah saya sampaikan di depan dari Carrageenan sendiri, ternyata dari efektivitas maupun keamanannya berdasarkan hasil studi yang dilakukan, secara signifikan dia mampu menurunkan viral load ya dibandingkan dengan placebonya sebesar lebih dari 99%. Sehingga ini juga menjadi satu evidence base kita ketika di fase ketiga ternyata pemberian iota karagenan ini mampu membantu pasien atau membantu dalam mengurangi jumlah virus yang ada di dalam mukosa. Nah,
Sekarang kalau jumlah virusnya berkurang atau dapat dikendalikan, bagaimana dengan simptom totalnya atau skor simptomnya, jadi gejala yang muncul. Bagaimanapun juga kalau virusnya dikurangi tapi gejalanya tidak berkurang, tentu pasien akan merasa bahwa obatnya tidak akan bekerja atau tidak mempan. Jadi memang dalam hal efektivitas tentunya total skor simptom ini akan menjadi satu patokan kita. Nah, kalau berdasarkan studi yang dilakukan oleh Ludwig ya dan Fazekas ya, ternyata dibandingkan placebo total skor simptomnya dibandingkan placebo jauh lebih rendah ya, di mana penggunaan karagenan ini ternyata efektif menurunkan gejala simptom. Dan lokal skor simptomnya juga dibandingkan tanpa menggunakan karagenan juga menurun ya. Jadi ini cukup membantu kita untuk nanti membuat kita dapat menyediakan dengan alasan yang cukup jelas. Kita langsung aja masuk ke kasus ya. Nah, kebanyakan sih pasien datang kadang-kadang tidak selalu dengan otak kosong atau informasi kosong. Kadang-kadang dia datang ke apotek itu dia sudah membawa obat yang mau dibeli. Benar nggak teman-teman? Entah itu datang dari temannya, entah itu datang dari kerabatnya, entah itu datang dari informasi media gitu ya, Google gitu ya, atau entah dari manapun sumber manapun. Jadi kasus ketika pasien itu datang ke apotek untuk mencari obat untuk mengatasi keluhannya dengan obat yang dia tahu, tentunya teman-teman harus counter ini dengan informasi yang jelas sehingga pasien juga dalam menggunakan obatnya ini memiliki keyakinan. Karena ketika pasien tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terkait dengan obat yang digunakan, pasti ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, dia tidak akan patuh terhadap cara penggunaan dan waktu penggunaan. Yang kedua juga dia pasti akan berasumsi bahwa oh kalau udah diberikan obat 1 hari 2 hari nggak sembuh berarti obatnya nggak mempan. Padahal banyak sekali obat bekerja membutuhkan waktu. Nah ini aja ya simulasi kasus aja ya teman-teman. Misalnya ada datang seorang wanita nih ke apotik, kemudian dia menyampaikan ada keluhan di hidungnya tersumbat, berair, tenggorokannya sakit, kemudian kadang-kadang juga disertai sakit kepala, dan ternyata temannya juga pernah mengalami hal yang sama, kemudian temannya memberikan saran bahwa sebaiknya coba aja nih betadine spray, betadine gargle, atau betadine nasal spray. Nah ternyata ini sudah punya catatan nih dari temennya nih, tolong beli ini aja nih, aku kemarin pakai ini sembuh gitu ya. Tetapi pasiennya masih ragu gitu ya, bener nggak sih? Karena dia tahu betadine itu kan obat luka gitu. Itu juga pertama kali nih kesan yang saya dapat gitu ya ketika saya mendapatkan produk ini. Waktu itu saya dapat produk, saya bilang ini kok disemprot ke mana? Ke mulut, ke hidung gitu ya. Agak agak ada apa ya? Agak ada kekhawatiran karena memang sebelumnya brand betadine obat luka itu kuat banget gitu ya. Jadi ini juga salah satu faktor yang membuat kita harus memberikan edukasi bahwa sediaan obat luka agak berbeda tentunya formulanya dengan sediaan gargle maupun spray. Jadi keamanannya juga tidak perlu dikhawatirkan. Nah, tetapi karena pasiennya masih ragu, pasiennya nanya, perlu nggak sih tambahin antibiotik? Nah, tadi Pak Alfian sudah bicara, Dr. Evan sudah sampaikan, antibiotik itu kapan sih perlu diintervensi? Nah, beberapa kasus yang lalu kalau kita bicara COVID itu juga rame banget ya teman-teman. Banyak yang bicara, oh antibiotik tidak perlu. Salah nggak? Tidak salah. Kalau memang itu penyebabnya virus. Tapi kadang-kadang ada kejadian di mana terjadi infeksi sekunder. Di mana infeksi sekunder ini disebabkan juga karena bakteri. Jadi tidak melulu harus tidak melulu tidak menggunakan antibiotik, tapi penegakan penggunaan antibiotik tentunya harus ditegakkan berdasarkan diagnosa yang jelas. Apakah benar ada infeksi atau tidak? Begitu diagnosa itu tidak jelas, maka sebaiknya itu dihindari. Nah, dengan demikian maka PR kita adalah gimana kita jelasin kepada pasien nih terkait dengan ini pesan dari temannya gitu dan keinginan pasien untuk membeli antibiotik. Oke,
Kita masuk ke hasil studi ya teman-teman. Ternyata kalau kita kan sering mendengar ya teman-teman bahwa antibiotik itu tidak mempan untuk virus gitu ya. Bahwa antibiotik itu hanya mempan untuk bakteri. Nah, sebenarnya mekanismenya ada di mana sih teman-teman? Kenapa kok obat antibiotik ini tidak mempan terhadap virus? Sementara kalau kita melihat sendiri bentuk virus dan bentuk bakteri itu merupakan dua mikroorganisme yang berbeda gitu ya. Di mana kalau kita bicara kerja dari antibiotik sendiri, kerja dari antibiotik tentunya ada banyak mekanisme seperti dia menembus ribosomnya, kemudian dia juga memblokir reseptornya dan lain-lain. Tetapi kalau virus ini berbeda. Virus itu memiliki dinding sel yang berbeda dibandingkan dengan bakteri, ya. Di mana virus ini di-cover oleh seluruhnya adalah protein. DNA sintesisnya juga berbeda. Protein sintesisnya juga berbeda. Karena dia berbeda dengan bakteri, maka kalau dilakukan uji pun, ini juga sudah ada uji ya yang melakukan uji bagaimana seseorang yang tidak terkena bakteri tetapi diberikan antibiotik ternyata juga tidak memiliki efek apapun gitu, tidak menyembuhkan, tidak mengurangi simptomnya gitu ya, simptom tetap ada bahkan lebih buruk gitu ya. Dan bahkan berita buruknya adalah bakteri baik yang di dalam tubuh kita akhirnya jadi mati. Karena di dalam tubuh kita kan nggak hanya bakteri buruk ya, tapi juga ada bakteri baik. Jadi dengan ini tentunya kita bisa menjelaskan kepada pasien dari bentuk mikrobanya saja sudah berbeda, dari bentuk target kerjanya juga berbeda, sehingga antibiotik actionnya ini tentunya tidak bisa bekerja untuk virus. Dan studinya pun mengatakan bahwa tidak ada benefitnya. Ya, jadi ini jangan sampai nanti pasien jadi buang-buang uang ya dan tambah lagi penyakitnya tambah parah gitu ya. Dan ini terbukti dari studi yang mengatakan bahwa penggunaan antibiotik justru menyebabkan resistance dari purulent nasalnya selama lebih dari 10 hari. Nah, lalu kalau tadi bicara antibiotik, terus tadi kan si pasien mendapatkan informasi dari temennya pakai aja nih, ini kan hampir sebagian besar povidone iodin ya, povidone iodin. Lalu bagaimana kita menjelaskan kepada pasien terkait dengan povidone iodin? Ya, apakah povidone iodin ini mampu mengatasi terkait dengan mikroba yang ada, entah itu virus, entah itu lain-lain. Nah, tadi juga sudah kita singgung di depan pada saat kita membahas tentang povidone iodin bahwa betadine atau dalam hal ini povidone iodin ini memiliki banyak sekali side action ya untuk melawan virus. Yang pertama dia mendeaktivasi protein DNA-nya, kemudian yang kedua dia mengeblok reseptornya, dan kemudian yang ketiga adalah free iodinnya ini yang dilepaskan dari povidone iodin, dia juga mampu melawan dari envelope atau kapsulnya sendiri. Nah, dari ketiga ini, maka tadi kita lihat studinya, ternyata dengan povidone iodin, dia mampu mengatasi virus, berbagai jenis virus seperti adenovirus, ya, influenza virus, kemudian rhinovirus. Jadi kalau ini bisa kita pakai, slide ini kita bisa pakai untuk menjelaskan kepada pasien dengan cara yang sederhana, mengapa kok efektif menggunakan povidone iodin? Karena memang povidone iodin ternyata dia memiliki mekanisme kerja di mana dia mampu mengendalikan virus yang ada, termasuk jenis-jenis virus yang sudah dilakukan studi ini. Jadi clear efektif, jadi evidence base-nya cukup signifikan. Nah, ini juga coba diskusi ya, nasal spray itu gimana sih pakainya gitu ya. Nah, kalau kita lihat karagenan dalam produk name-nya nanti mungkin akan dijelaskan oleh Bu Fitri ya selaku PM dari Mudi Pharma. Bentuknya seperti ini nih teman-teman. Nah, tadi sudah saya jelaskan dia bekerjanya dengan cara membentuk film, mengikat, mencegah terjadinya binding atau pelekatan virus di dalam mukosa sehingga tidak dapat menembus dan kemudian mengeluarkan. Nah, ini studi yang kita bisa lihat, kita bisa gunakan di mana karagenan ini ternyata juga secara jumlah virus dia mampu mengeliminasi hampir 99 dari common cold and flu virus ya. Kemudian juga mengurangi keberatan. Severity itu apa sih bahasa Indonesianya?
Keparahan, thank you Bu Halida. Severity dari cold symptom ya. Jadi ini kita bisa pakai dan ternyata juga tidak hanya mengurangi tingkat keparahan, tetapi juga membantu pasien lebih cepat, durasinya lebih cepat ya, pulih dibandingkan pasien yang tidak menggunakan. Dan juga rata-rata dari simptom durasinya juga lebih pendek dibandingkan placebo. Jadi secara singkat saya mau meng-wrap semua tadi materi yang saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama, dalam mengatasi polusi udara ini tentunya sebaiknya kita berpikir untuk melakukan preventif gitu ya. Dibandingkan nanti sudah terjadi dan kemudian masing-masing kan daya tahan tubuhnya berbeda ya. Belum lagi nanti kemudian rasa sakit dan lain-lainnya. Preventif ini menjadi langkah utama ketika kita melihat ada ancaman di sekitar kita. Ya, preventif terhadap saluran pernafasan dengan melakukan cara-cara higienis, cuci tangan yang bersih, menggunakan masker, mungkin menggunakan tadi cairan pembersih hidung seperti Dokter Evan sampaikan, atau menggunakan antiseptik gitu ya secara reguler, tetapi juga harus dengan pemantauan. Terus yang kedua, tadi kita hari ini diskusi tentang povidone iodin dan iota karagenan. Nah, ternyata dari berbagai studi, povidone iodin ini mampu membunuh mikroba, baik itu virus, bakteri, dan juga mencegah infeksi saluran pernafasan atas. Dan iota karagenan juga secara studi juga mampu mengurangi durasi dan keparahan dari ISPA. Nah, di mana nih peranan apoteker? Tentunya yang pertama tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Alfian nama Dr. Evans. Jangan mudah memberikan antibiotik ya. Jadi karena tadi sifat virus dan bakteri itu berbeda, maka dia tidak akan bekerja. Jadi cegah resistensi antibiotik dengan tidak mudah memberikan antibiotik. Walaupun saya tahu teman-teman pasti akan memberikan antibiotik ketika ada resep. Yang kedua, sediakan produk antiseptik di apotik gitu ya. Karena ini pada kondisi tertentu pasien membutuhkan, ketika dia ingin membeli kita sudah sedia, maka ini akan membantu pasien-pasien. Nah, yang paling penting adalah bagaimana memberikan informasi, edukasi, cara penggunaannya, penyimpanannya, mekanisme kerjanya sehingga pasien dapat memahami cara penggunaan dengan benar sehingga tujuan tercapai.